Minasan konnichiwa. Perkenalkan, kami dari kelompok 32F PGSD akan mempresentasikan tentang pembelajaran IPS SD di negara Jepang. Selamat menyaksikan. Latar belakang pembelajaran IPS di negara Jepang. Pendidikan merupakan salah satu hal yang paling penting dalam kehidupan manusia. Beberapa negara maju dapat dilihat dari pendidikannya yang berkualitas dan menghasilkan generasi emas. Hal tersebut dapat dilihat dari kemajuan teknologi industri di negara tersebut. Sebagai salah satu negara maju, Jepang memiliki kualitas pendidikan yang sangat baik. Terbukti dari beberapa teknologi modern yang diciptakan oleh masyarakat Jepang yang mendunia. Jepang merupakan salah satu negara yang paling berperan dalam meningkatkan sumber daya manusia. Di negara Jepang, pendidikan tidak mengikuti kurikulum karena difokuskan kepada pelajaran etika, seni, ilmu sosial, dan pendidikan kemandirian. Tujuan dari pendidikan itu sendiri adalah untuk menyempurnakan karakter seseorang. Kurikulum sekolah dasar di Jepang hampir sama dengan kurikulum di negara kita, Indonesia. Bedanya hanya pada beberapa mata pelajaran yang dipelajari siswa sekolah dasar di Jepang. Ilmu pengetahuan sosial atau IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan kepada siswa dimulai dari sekolah dasar. Pada mata pelajaran IPS ini, siswa diarahkan menjadi peserta didik yang dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab, meliputi konsep ruang yang berarti tempat di mana peristiwa tersebut terjadi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai reformasi pendidikan di Jepang. Nah, dalam pendidikan di Jepang menunjukkan perbandingan keunggulan untuk penelitian ilmu pengetahuan sosial dan sistem pendidikan telah dipantau oleh para peneliti baik di dalam maupun luar negeri. Nah, reformasi pendidikan di Jepang disebut dengan Rainbow Plan yang merupakan pengembangan kemampuan dasar dalam proses belajar dengan suasana yang menyenangkan, mendorong siswa agar lebih aktif dalam pembelajaran IPS, dan mengembangkan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Nah, tujuan utama dari pembelajaran IPS adalah supaya dapat mengembangkan potensi peserta didik agar lebih peka terhadap kehidupan sosial bermasyarakat yang harus ditanamkan sejak usia dini ataupun sejak sekolah dasar. Ruang lingkup pembelajaran IPS mencakup beberapa hal, yaitu diantaranya yang pertama, sistem sosial dan budaya, yang kedua, manusia beserta tempat dan lingkungannya, yang ketiga, perilaku ekonomi, yang keempat, sistem berbangsa dan bernegara, dan yang kelima, mengembangkan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Materi selanjutnya yaitu kurikulum IPS SD di negara Jepang. Kualitas pendidikan di Jepang memang tak perlu dipertanyakan lagi jika melihat berhasilnya Jepang untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah kurikulum pendidikan di negara tersebut. Kurikulum pembelajaran di Jepang terdiri atas sistem 6-3-3-4, di mana siswa wajib mengemban 6 tahun sekolah dasar, 3 tahun sekolah menengah pertama, 3 tahun sekolah menengah atas, 4 tahun atau lebih untuk jenjang perguruan tinggi. Di Jepang, pendidikan dasar tidak mengenal ujian kenaikan kelas, tetapi siswa yang telah menyelesaikan proses belajar di kelas 1 secara otomatis akan naik ke kelas 2. Demikian seterusnya. Ujian akhir juga tidak ada karena SD dan SMP masih termasuk kelompok compulsory education. Untuk tingkat sekolah dasar, sifat dan karakteristik kurikulum di Jepang hampir sama dengan kurikulum SD di Indonesia. Hanya yang membedakan adalah pada mata pelajaran kebiasaan hidup yang umumnya diajarkan di kelas 1 dan 2. Tujuan utama diajarkan mata pelajaran ini adalah untuk mengenalkan dan membiasakan anak-anak pada pola hidup mandiri, daripada mengajarkan mata pelajaran IPA dan IPS. Jepang lebih memilih memperkenalkan tata cara kehidupan sehari-hari kepada anak-anak yang baru lulus dari TK, yang lebih memfokuskan kegiatan bermain daripada belajar di dalam kelas.
Ada beragam ilmu pengetahuan dasar, seperti ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan alam, aritmatika, dan studi lingkungan hidup. Studi lingkungan hidup hanya dipelajari saat di kelas 1 dan 2 saja, yang kemudian di kelas berikutnya akan dipecah menjadi ilmu sosial dan ilmu alam. Pasalnya, studi lingkungan hidup dijadikan sebagai jembatan pengenalan siswa terhadap ilmu pengetahuan sosial dan alam melalui kegiatan dan pengalaman konkret. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan sosial dan ilmu pengetahuan alam dipelajari mulai dari kelas 3 sampai kelas 6. Sedangkan untuk aritmatika mulai dikenalkan dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Bukan hanya di Indonesia saja, banyak pro dan kontra tentang kurikulum pendidikan. Di Jepang pun kurikulum dilakukan secara top down, bukan bottom up. Karenanya, banyak yang tidak dapat diterapkan di sekolah secara optimal dan pada akhirnya mendapat protes keras dari para guru. Di Jepang memperlakukan kegiatan belajar di luar secara berkala. Mereka mengunjungi tempat-tempat bersejarah dan lahan pertanian atau perkebunan untuk belajar memetik teh, jeruk, dan menggali umbi-umbian, bahkan sampai belajar menanam padi di sawah. Di lain waktu, siswa secara berkelompok diajarkan cara menumpang kereta untuk melatih kemandirian. Selain itu, diselingi kegiatan wawancara dengan berbagai narasumber kemudian menjadi bahan untuk presentasi di depan kelas. Sepertinya, untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, tidak hanya bergantung pada sistem pendidikan itu sendiri, tetapi setiap sistem dan orang di dalamnya seperti guru dan para pelajar pun harus ikut mendukung untuk mencapai visi dan misi yang sama. Jadi, Jepang dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas pun tidak semata-mata dengan hasil instan, tetapi dengan proses yang hampir sama dengan negara maju lain pada umumnya. Karena seperti yang dikatakan sebelumnya, proses kurikulum di Jepang pun tidak lepas dari kata bongkar pasang. Tapi dengan loyalitas para pengajar dan tingkat kedisiplinan pelajar akhirnya dapat menciptakan banyak sumber daya manusia berkualitas. Selanjutnya, ciri-ciri pendidikan di negara Jepang. Yang pertama, perhatian pada pendidikan datang dari bermacam-macam pihak. Yang kedua, sekolah Jepang tidak mahal. Yang ketiga, di Jepang tidak ada diskriminasi terhadap sekolah. Yang keempat, kurikulum sekolah di Jepang sangat berat. Yang kelima, sekolah sebagai unit pendidikan. Yang keenam, guru terjamin tidak akan kehilangan jabatan. Yang ketujuh, guru Jepang penuh dedikasi. Yang kedelapan, guru Jepang merasa wajib memberi pendidikan. Dan yang terakhir, guru Jepang bersikap adil. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai pelaksanaan pembelajaran di negara Jepang. Pendidikan 9 tahun dari SD hingga SMP merupakan pendidikan wajib yang harus diikuti oleh setiap siswa di negara Jepang, di mana pendidikan tersebut menjadi dasar-dasar pembentukan kepribadian, watak, dan perilaku. Sehingga pemerintah sengaja membebaskan biaya pendidikan untuk tingkat SD hingga SMP. Pendidikan wajib di Jepang diikuti oleh setiap siswa yang berusia 6-15 tahun. Setiap tanggal 1 April, sekolah dasar di Jepang mulai membuka tahun ajaran baru dan membuka pendaftaran bagi para calon-calon siswa tingkat sekolah dasar. Pada sekolah dasar, setiap siswa akan diajarkan bahasa Jepang, pengenalan lingkungan hidup, olahraga, musik, menggambar, kerajinan tangan, pelajaran-pelajaran topik, ilmu-ilmu sains, aritmatika, homemaking, dan sosial. Pada pembelajaran mengenai ilmu sosial, setiap siswa akan diajarkan mengenai pendidikan moral, berpartisipasi dalam aktivitas sosial, dan lain sebagainya. Pada sekolah dasar dipimpin oleh seorang guru kelas yang menguasai mata pelajaran yang akan diajarkan kepada para siswanya. Selain itu, ada juga tujuan pendidikan dasar di Jepang adalah untuk menyempurnakan karakter, di mana pendidikan di Jepang menekankan pada etika, seni, olahraga, dan pengetahuan umum. Pelajaran umum yang diberikan juga tidak mengacu kepada kurikulum, namun disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan anak.
Pengetahuan umum di sekolah Jepang antara lain adalah pelajaran menanam padi, koperasi atau pelajaran koordinasi dan seni. Pendidikan sekolah dasar lebih menitik beratkan pada pengembangan mental, di mana pelajaran yang diajarkan atau yang diberikan adalah keterampilan sosial atau bersosialisasi dengan teman, rumah tangga, bahasa nasional, pelajaran berhitung, pengetahuan alam atau mengenal alam dan lingkungan, seni, dan olahraga.